Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat berjalan, nikmat makan dan minum, nikmat bernafas dan segala nikmatnya sehingga kita masih bisa bersilaturahmi walaupun tidak dengan keadaan langsung. Shalawat beriring salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan yakni zaman mulia ke zaman yang terang menderang ini yakni zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Al-Mukarram, dosen pengampu Ibu Lispa Sentosa Aisyah MA, semoga beliau dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah, dilimpahkan rezekinya dan diberi kesehatan berupa umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa terhadap teman-teman rekan kelas 1C yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang tips berdagang yang sukses dan halal ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah bermanfaat kelak dan semoga kita mendapat berkahnya. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatur setiap kegiatan di segala aspek kehidupan kita ini dalam aturan-aturan agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tercantum dalam Al-Quran juga hadis, yakni setiap kegiatan yang membawa kita terhadap kemaslahatan di dunia dan juga di akhirat. Salah satunya yakni kegiatan ekonomi atau jual beli yang harus kita kerjakan sesuai dengan syariat Islam agar kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, terdapat dua prinsip pokok dalam jual beli ini. Pertama, suka sama suka, kedua tidak ada yang dirugikan. Dengan demikian, dalam jual beli ini harus berdasarkan keinginan dari si penjual dan pembeli agar tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak maupun kedua pihaknya. Dari sini Islam mengajarkan bahwasannya kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain karena setiap manusia itu memiliki haknya masing-masing. Nah, pada zaman sekarang ini masih ada bahkan banyak dari pedagang-pedagang yang menggunakan kecurangan saat jual beli. Contohnya mencurangi timbangan, mempermainkan harga, menjual barang yang tidak jelas asal usul dan halal haramnya, menjual barang hasil curangan, dan adanya riba. Maka dari itu Islam sangatlah berperan penting dalam dunia ekonomi karena di dalamnya terdapat hukum-hukum yang terkadang diabaikan oleh sebagian umat manusia tanpa menyadari apa yang akan dia terima kelak. Tentu hal ini berdasarkan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang penghalalan jual beli dan pengharaman riba, yakni dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allahi wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surat Al-An'am. Yang artinya
Orang-orang yang memakan riba itu mereka tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu mereka mengatakan bahwa jual beli sama saja dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Allah lalu ia meninggalkannya, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya itu terserah terhadap Allah. Barang siapa yang mengulanginya, maka ia adalah pemberi neraka dan ia kekal di dalamnya. Nah, agar kita terhindar dari cara jual beli yang salah seperti yang telah disebutkan tadi, ada baiknya kita mengetahui cara bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sukses dalam berdagang bahkan di usia yang muda, yang dijadikan rujukan dalam strategi bisnis yang baik dan halal. Di usianya yang baru 25 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi pengusaha yang sukses, kaya raya, dan pernah berjualan lebih dari 18 negara. Maka tidak heran, mas kawin yang diberikannya kepada Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, yakni seorang janda kaya raya pada saat itu, tidak tanggung-tanggung, yaitu 20 ekor unta dan emas seberat 12,4 ons. Sebuah mas kawin yang sangat besar sekali saat itu, bahkan pada hari ini juga. Nah, jiwa mandiri Nabi Muhammad SAW sudah terbentuk sedari belia. Di usianya yang kanak-kanak, beliau mulai mengembala kambing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan usianya yang menginjak 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai belajar caranya berdagang atau berwirausaha. Lalu beliau diajak oleh Abu Thalib, yaitu pamannya sendiri, untuk ikut rombongan kafilah dagang ke negeri Syam, atau yang disebut sekarang ini dengan Suriah. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW semakin menekuni dunia perdagangan atau wirausaha. Merujuk dari buku Muhammad At-Trader, karya Afzarur Rahman, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi pemimpin kafilah dagang di usianya yang 17 tahun. Ia berdagang hingga ke 17 negara lebih, di antaranya Yordania, Bahrain, Syam, Busroh, Irak, Yaman, dan lain sebagainya. Dari situ timbul pertanyaan bahwa bagaimana caranya Nabi Muhammad bisa menjadi pengusaha yang sukses, yang cemerlang, dan berhasil memenangkan persaingan pasar. Dalam buku Marketing Muhammad, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila kita ingin menjadi pengusaha sukses seperti Nabi Muhammad SAW. Pertama yaitu melakukan segmentasi atau pengelompokan calon konsumen, lalu menetapkan target pasar, dan positioning, yaitu menciptakan kesan yang bagus terhadap konsumen. Sebelum menjajakan barang dagangannya, Rasulullah SAW memiliki pengetahuan yang sangat mendalam terhadap kebiasaan, cara hidup, cara makan dan minum, serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Beliau berhasil melakukan segmentasi sehingga ketika beliau datang ke kota A, maka yang dibawa barang dagangannya adalah ini dan itu, dan ketika datang ke kota B, maka barang dagangan yang dibawanya adalah lain lagi. Begitupun seterusnya. Nabi Muhammad juga sangatlah mahir dalam melakukan targeting. Beliau tidak hanya memasuki satu golongan saja, melainkan semua golongan yang ada dalam masyarakat semenanjung Arab. Di samping itu, Nabi Muhammad juga adalah seorang yang pintar memposisikan dirinya dimanapun beliau berada dan tidak pernah mengecewakan pelanggannya. Beliau juga sangat menghormati pelanggannya, baik yang tua maupun yang muda. Tips yang kedua yaitu diferensiasi atau pembedaan, pembauran pasar, dan memiliki prinsip saat berdagang. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang berpikiran out of the box. Beliau berjualan dengan cara yang berbeda, tidak sama seperti pedagang-pedagang yang lainnya. Terkait hal ini, ada dua macam yang dilakukan Rasulullah SAW saat berdagang. Pertama, yaitu menjalin hubungan yang baik atau silaturahmi dengan pelanggannya
dan yang kedua melakukan peluasan usaha ke wilayah-wilayah lain dan bukan hanya satu wilayah saja. Yang tidak kalah penting adalah Nabi Muhammad SAW selalu menjelaskan barang dagangannya dengan kekurangan dan kelebihannya secara jujur, mematok harga sesuai dengan kualitasnya, perang harga dengan pedagang yang lainnya. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Janganlah kamu menjual menyaingi penjualan saudaramu." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW juga memiliki prinsip-prinsip ketika berdagang. Di antaranya yaitu tidak menipu saat mendeskripsikan barang dagangannya, tidak melakukan sumpah secara berlebihan, jujur dalam timbangan dan takaran, serta tidak memonopoli komoditas. Nah, adapun tips ketiga yaitu melakukan branding atau pemberian nama, istilah, merek agar berbeda dengan penjual yang lain dan melakukan pelayanan yang baik. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai masyarakat Arab yang pribadinya jujur dan dapat dipercaya sehingga ia mendapatkan julukan Al-Amin. Tentu personal branding ini tidak didapatkan secara singkat atau tiba-tiba, melainkan dalam waktu yang lama. Karena memiliki brand atau merek yang dapat dipercaya, banyak sekali investor yang ingin berinvestasi dengan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran jika kerap kali Nabi Muhammad SAW berdagang tanpa sepeser pun modal, alias menjualkan barang dagangan orang lain dengan imbalan dibagi hasil. Hal itulah yang menghantarkan Nabi Muhammad SAW menjadi pengusaha yang jujur, profesional, dan disegani oleh semua orang. Beliau juga memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggannya. Beliau sangat ramah dan menghormati para pelanggannya. Bahkan beliau mendahulukan kepentingan para pelanggannya dibandingkan dirinya sendiri. Nah, di sini terdapat cerita yang menarik. Suatu ketika Abdullah bin Abdul Hamzah membeli suatu barang dari Nabi Muhammad SAW dan berjanji akan menemuinya di suatu tempat karena memiliki urusan tertentu. Naasnya, Abdullah lupa bahwa ia memiliki janji dengan Rasulullah SAW. 3 hari setelahnya, ia baru ingat dan langsung menuju tempat tersebut untuk menemui Rasulullah SAW. Dan ia terbelalak setelah mengetahui bahwa Rasulullah SAW masih berada di tempat tersebut. Nah, itulah bukti bahwa Rasulullah SAW sangat menghormati dan lebih mementingkan pelanggannya daripada dirinya sendiri. Adapun tips keempat yaitu jujur, ikhlas, dan profesional. Dalam berdagang, Nabi Muhammad SAW tidak pernah membohongi pelanggannya dan ikhlas menjalankan usahanya. Dan beliau juga merupakan seorang yang profesional, di mana Nabi Muhammad ini selalu menemukan cara yang berbeda dan baru dalam menjual barang dagangannya. Nah, itulah beberapa poin penting dari tips dan strategi ala Nabi Muhammad SAW yang mungkin dapat membantu mengatur pola usaha perdagangan dan tentunya agar kita terhindar dari perbuatan buruk dalam dunia perdagangan. Kesimpulannya, semua kegiatan itu termasuk kegiatan ekonomi ini haruslah kita kerjakan sesuai dengan syariat Islam. Karena dengan mengerjakannya sesuai syariat Islam, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan di dunia maupun di akhirat, baik cepat ataupun lambat. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kesempatan ini, karena sejatinya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita yang hanya makhluknya saja. Semoga dapat mengambil manfaat dan memetik hikmah dari pembahasan ini. Sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.